Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, saya Mustaqim, mahasiswa PPG Bed 1 UIN Mataram. Sebagai bukti keasliannya, Pak Guru akan memperlihatkan KTP, kartu KTP dan kartu pendaftaran untuk mengikuti UKIN. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Di tempat duduk, syakrat berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Cukup kepada Pak Guru. Hormat. Gerak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selanjutnya, Pak Guru mau mengabsen lebih dahulu. Ahmad Jamirul Lutfi. Hadir. Ahmad Nadira Dafa. Hadir. Ali Lutfi Zain. Hadir. Amelia Rahayu. Hadir. Muhammad Janun Ali. Hadir. Nadif Putra Pratama. Hadir. Maulidah Hasna Amira. Hadir. Noval Muhammad Afkar. Hadir. Salwa Laila Fadila. Hadir. Ya, terima kasih semuanya hadir. Berarti semuanya sehat ya. Selanjutnya, mulai pembelajaran. Pada pagi hari ini, Pak Guru akan kita akan mempelajari materi akidah akhlak tentang rukun iman. Maka kita sekarang rukun iman materi qadha dan qadar. Nah, ini qadha dan qadar. Sebelum pelajaran dimulai, maka kita akan membaca tujuan pembelajaran. Akan membacakan tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Meyakini adanya qadha dan qadar dengan benar. Yang kedua, menjelaskan makna qadha dan qadar dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan qadha dan qadar. Dan yang keempat, menjelaskan macam-macam qadha dan qadar. Selanjutnya, qadha dan qadar merupakan rukun iman ke-6 sebagai mana sabda Nabi SAW ketika ditanya Jibril alaihissalam berkenaan dengan iman, yang maksudnya, hendaklah kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman pula kepada qadar atau ketentuan baik dan buruk. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Qadha dan qadar. Qadha bahasa hukum, ketetapan, keputusan, perintah, kehendak mewujudkan pemberitahuan dan penciptaan. Sedangkan qadar bahasa hukum, kepastian, peraturan, dan ukuran, ketentuan sesuatu perkara mengikuti kadar yang tertentu. Yang qadha, istilah Islam, ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Sedangkan qadar, sebentar. Qadha, istilah Islam, ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Qadar, istilah Islam, perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluk yang dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Qadha contohnya usia. Qadar contohnya usia manusia maksimal berapa tahun? Misalnya 63 tahun. Qadha contoh penciptaan bumi. Qadar contoh ketentuan Allah sejak azali bahwa manusia akan diciptakan untuk mendiami bumi dengan berbagai ketetapan. Qadha dan qadar. Sabda Rasulullah SAW, hendaklah kamu beriman kepada adanya takdir yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Lanjutnya, dalil takdir. Quran Al-An'am ayat 59 dan Quran surah Maryam 21 dan hadis Nabi. Yang pertama, Quran surah Al-An'am ayat 59. Coba dibaca enggak? Jelas enggak? Jelas enggak, Pak? Dibaca. Quran Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang dijedari enggak? Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah, Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, dan mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan terus dalam kitab yang nyata.
Lauhul Mahfuz. Quran surah Maryam 21. Ia menjawab demikian, keadaannya tak usahlah diherankan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu harta yang membuktikan kekuasaan kami untuk umat manusia dan sebagai suatu rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. Hadis Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah bersedia, telah menuliskan hadis Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir makhluk sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Dalam jarak 50.000 tahun. Hadis riwayat Muslim. Lanjut. Selanjutnya, hukum beriman dengan qada dan qadar. Wajib mempercayai dan meyakini bahwa Allah mengetahui segala perkara yang akan berlaku kepada semua makhluk. Allah juga telah menetapkan ketentuan tertentu dan tiada satu perkara pun yang terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Muslim juga beriman bahwa perkara yang berlaku merupakan pelaksanaan ketentuan Allah yang telah menakjubkan sejak azali. Berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya beriman kepada Al-Qadar itu termasuk dalam tauhid. Maka barang siapa yang mentauhidkan Allah tetapi mengingkari qadar, maka pengingkarannya itu membatalkan tauhidnya. Ilahiyah dan takdir ikhtiariyah. Takdir mubrom, ketentuan Allah yang tidak dikaitkan dengan ikhtiar manusia. Sedangkan takdir muhalak, ketentuan Allah yang dikaitkan dengan usaha manusia. Mubrom, kematian. Sedangkan muhalak, kepintaran. Mubrom, jenis kelamin. Yang mu'alak, kekayaan. Yang mubrom, jodoh. Dan yang mu'alak, kerusakan alam. Yang mubrom, kiamat. Dan mu'alak, kecelakaan. Dan sebagainya. Selanjutnya, sekarang peta hidup. Peta hidup diawali dengan adanya alam roh. Allah memberikan roh kepada kita
lanjut ke alam rahim. Nah, setelah di alam rahim selama 9 bulan 10 hari maka akan lahir ke dunia. Setelah lahir ke dunia, nanti umur manusia itu berbeda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek. Ini nanti setelah tiba takdirnya manusia itu akan meninggal dan ke alam barzah. Alam barzah atau alam apa? Ya, alam kubur. Di alam kubur nanti manusia sudah bisa merasakan apa yang diperbuat di dunia. Misalnya kita bisa di dunia kita berbuat baik, banyak berbuat baiknya, di alam kubur ini nanti sudah bisa merasakan kenikmatannya. Sedangkan kalau banyak amal buruknya nanti sudah akan merasakan siksa alam kubur. Setelah beberapa ratus tahun di alam kubur nanti akan ke alam mahsyar. Nanti di alam mahsyar ini nanti amal-amal manusia akan ditimbang. Nanti berat amal baiknya atau amal buruknya. Kalau nanti ditimbang itu banyak amal baiknya maka akan dimasukkan surga dan sebaliknya. Selanjutnya 3 aliran takdir. 3 aliran takdir yaitu Jabariyah, Qadariyah, dan Asy'ariyah. Jabariyah yaitu segala sesuatu sudah ditetapkan manusia tidak punya kehendak. Yang Qadariyah, manusia bebas berkehendak sesuka hati. Dan Asy'ariyah mengenai ada yang pasti tetap tak bisa diubah dan ada yang bisa diusahakan. Ya. Nah ini seperti ini, gambar ini menunjukkan peristiwa di Aceh yaitu tahun 2004. Pada tahun 2004 ini terjadi apa di Aceh? Ya, terjadi tsunami. Mungkin anak-anak belum lahir ya di sini ya. Kalau kita belum lahir ya. Ini di Aceh terjadi gempa tsunami yang mengakibatkan banyak korban. Terjadinya tsunami itu karena apa? Karena alam. Dan alam ini karena ada takdir sudah ditetapkan sejak azali oleh Allah, yaitu sudah ditakdirkan terjadinya tsunami pada tahun 2004. Maka sebagai manusia kita harus sabar menghadapi cobaan ini. Ya sudah. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan ini dibagi ke 2 kelompok untuk membuat tugas kelompok mengurutkan rukun iman. Rukun iman. Ya. Ini Pak Guru mau menempelkan, nanti diurutkan.
Ya. Ini jumlahnya 9, maka dijadikan kelompoknya 5 dan 4. Ya, yang 4 di sini. Mbak, ikut saya. Runtutannya rukun iman. Ini nanti ditempelkan. Ini kelompok A dan kelompok B ya. Ini kelompok A dan kelompok B. Ya, dimulai dari kelompok B. Ya, siapa yang berani dulu? Nempelkan rukun iman yang keempat. Dulu coba di siapa? Satu. 4. Apa? Rukun iman yang keempat. Selanjutnya rukun iman yang kedua. Ya, nanti kelompok. Selanjutnya kelompok A. Rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima apa? Siapa? Mas Jago. Selanjutnya rukun iman yang ke-1, kelompok A. Selanjutnya rukun iman yang ketiga untuk kelompok B. Yo, Ali.
rukun iman yang keenam. Kelompok A. Ya, terima kasih. Sudah genap 6. Coba dibaca. Dibaca bersama-sama. Rukun iman. 1. Ada berapa rukun iman? 6. 1 apa? Iman kepada Allah. Yang kedua? Iman kepada malaikat. Yang ketiga? Iman kepada kitab suci. Yang keempat? Iman kepada Rasul. Yang kelima? Iman kepada hari akhir. Dan yang keenam? Iman kepada qadar dan qadar. Ya. Berarti pembelajaran qadar dan qadar dalam rukun iman, qadar dan qadar termasuk rukun iman yang ke-6. Selanjutnya dikumpulkan, sudah itu ya, sisanya saya kumpulkan. Setelah bekerja kelompok sekarang kita breaking dulu dengan tepuk pramuka untuk menghindari kecapekan, untuk menghilangkan sekali tepuk pramuka. Ya, terima kasih. Selanjutnya, setelah bekerja kelompok sekarang tugas mandiri, ya. Tugas mandiri dengan mengerjakan 10 soal. Ya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, saya bagikan ya. Siapkan alat tulis. Nih. Ya, sudah dikerjakan, mulai dikerjakan. Yuk, dikerjakan. Ya, dibaca dengan teliti. Ada kesulitan? Ada pertanyaan? Silakan yang mau tanya, nomor berapa?
Kalau sudah selesai dikumpulkan. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah selesai dikumpulkan. Ya, boleh dikumpulkan. Ya, sudah selesai. Ya, terima kasih. Semoga hasilnya akan memuaskan dan mendapat nilai 100 semua. Selanjutnya hikmah. Hikmahnya melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Dan yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Menenangkan jiwa. Dan hikmah selanjutnya, selain itu hikmah lainnya adalah bertambah yakin kepada kekuasaan Allah. Tidak sombong apabila berjaya. Tidak kecewa apabila gagal. Mendorong kita berusaha dengan rajin dan istiqomah atau berterusan. Bersyukur apabila memperoleh nikmat. Dan yang terakhir, tabah menghadapi cobaan. Ya, saya kira untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian lebih dulu. Bisa kita lanjutkan untuk minggu depan. Kita akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.